Protista. Nah, di Kingdom Protista ini nanti berbeda dengan Kingdom Monera tadi. Sebenarnya Protista itu adalah makhluk hidup peralihan. Dia ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan. Nah, bedanya Protista ini sangat kecil. Ada yang sendiri, ada yang juga yang berkelompok. Nah, Protista itu sudah memiliki selaput inti atau dikenal dengan eukariotik. Kalau tadi yang bakteri itu prokariotik, kalau Protista itu eukariotik atau inti selnya terlindung oleh selaput atau membran. Kebanyakan bersifat heterotrof atau bisa menghasilkan makanan sendiri, berkembang biak dengan cara kawin dan tidak kawin. Ada yang konjugasi. Konjugasi itu nanti antar Protista itu menempel. Kalau dengan cara tak kawin ada yang membelah diri. Kalau bakteri tadi semua cara reproduksinya membelah diri ya anak-anak. Nah ini Kingdom Protista itu juga jenisnya ada bermacam-macam. Nanti akan lebih jelasnya saya jelaskan lagi. Jadi ada yang namanya protozoa. Protozoa itu Protista mirip hewan. Ada juga ganggang atau Protista mirip tumbuhan. Nah, protozoa itu bisa bergerak bebas, tidak memiliki klorofil, dan ada alat geraknya. Kalau ganggang atau Protista mirip tumbuhan itu tidak memiliki alat gerak yang bebas. Tapi ada beberapa, nanti yang peralihan memiliki alat gerak, dia memiliki klorofil dan dikelompokkan berdasarkan pigmen warna. Nah, ini kalau protozoa yang hewan itu digolongkan menjadi 4, rhizopoda. Rhizopoda ini bergerak dengan kaki semu. Contohnya amuba, nanti saya lihatkan. Jadi tubuhnya itu seperti jeli yang bisa bergerak-gerak itu. Ciliata itu bulu getar, rambut getar. Jadi di sekujur tubuhnya itu dilapisi oleh rambut kecil-kecil yang bergetar, bergerak. Flagellata itu dia bulu cambuk, rambut cambuk. Jadi dia kayak punya ekor panjang gitu untuk bergerak. Dan sporozoa itu peralihan antara rhizopoda dan juga nanti ada flagellnya. Nah ini amoeba itu rhizopoda, kaki semu atau pseudopodia. Jadi kayak bagian tubuhnya itu ada plasma cairan yang bergerak gitu. Ini ada juga Trypanosoma gambiens itu flagellata, Paramecium itu ciliata, dan Plasmodium penyakit malaria itu sporozoa. Tidak mempunyai alat gerak tapi dapat berpindah melalui aliran darah manusia. Nah ini contohnya amuba, ini yang rhizopoda. Paramecium itu yang dia punya ciliata, Euglena itu dia yang punya flagellata. Nah ini flagellnya. Oke, nah ini yang berdasarkan alat geraknya tadi ada rhizopoda, ciliata, flagellata, yang ini sporozoa. Dia mengikuti aliran tubuh manusia. Oke. Nah, 3 kelompok Protista yang umum dikenal tadi sudah saya jelaskan. Bersel tunggal mirip hewan. Yang mirip hewan ya misalkan Paramecium. Terus Chlamydomonas. Nah, Chlamydomonas ini dia punya flagel. Tuh. Terus ada juga yang mirip jamur. Ini bukan jamur loh ya, bukan jamur lendir, tapi bahasanya saja jamur lendir, tapi sebenarnya dia ini Protista yang mirip jamur karena strukturnya dia menempel di bagian yang lembab-lembab begitu. Yang ketiga ada mirip tumbuhan, misalnya Euglena, dia punya klorofil di dalam tubuhnya begitu. Jadi ini Protista mirip tumbuhan atau Euglena. Nah, untuk yang ganggang atau alga, selain ganggal hijau biru yang bakteri tadi Cyanophyta, ini ada juga Kingdom Protista yang golongannya ganggang atau Protista yang mirip tumbuhan. Nah, ini ada hijau, merah, coklat, dan pirang. Nah, ada macam-macam ya namanya, chlorella atau ganggang hijau, ganggang coklat, ganggang merah, dan ganggang pirang.
Nah, ini kalau kalian baca itu fungsinya beda-beda. Nah, kalau kalian tahu agar-agar rumput laut itu dia golongannya juga protista anak-anak, bukan tumbuhan. Jadi kalau kalian lihat rumput laut yang warnanya merah, ada yang hijau, ada yang putih, itu dia merupakan protista. Ganggang atau alga, bukan tumbuhan. Nah, ini contohnya. Kalian pasti sudah pernah melihat seperti ini di laut, bukan? Nah, ini yang hijau, ada yang merah, ada yang pirang atau kecoklatan, itu merupakan alga atau di kingdom protista. Nah, kingdom selanjutnya ini yang keberapa? Tadi yang pertama ada Monera, yang kedua ada protista, ini yang ketiga adalah fungi atau jamur. Nah, fungi atau jamur itu masuk dalam golongan makhluk hidup sendiri, bukan tumbuhan, bukan hewan, bukan bakteri, bukan apa-apa, tapi dia masuk dalam golongan sendiri, kingdom sendiri. Nah, ini jamur itu yang pertama dia tidak punya klorofil, jadi dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Makanya dia disebut dengan makhluk heterotrof atau memerlukan makanan dari luar, dari makhluk hidup lain untuk kehidupannya. Cara hidupnya saprofit. Saprofit itu menempel dan membutuhkan makanan dari sisa-sisa tumbuhan inangnya atau parasit. Parasit itu justru malah menggerogoti nutrisi dari tumbuhan inang. Tumbuhan inang itu tumbuhan yang ditempeli. Terus tubuhnya tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Nah, jenisnya jamur itu ada bermacam-macam. Kita akan lihat. Nah, jamur itu ada dua golongan berdasarkan ukurannya. Ada jamur mikroskopis, namanya juga mikroskopis, atau jamur yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, yang sangat kecil. Contohnya hamir dan ragi. Terus jamur makroskopis itu yang bisa dilihat dengan mata, yang besar itu jamur merang, jamur kuping, jamur tiram, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat. Nah, ini ragi, bentuknya ini 10 mikrometer, sangat kecil ini. Bunder-bunder begini. Ini jamurnya itu satu, kecil gitu, sangat kecil. Ini biasanya ragi itu biasanya kalau yang khamir untuk membuat tape, untuk membuat alkohol dari minuman itu. Kalau yang ragi tempe itu biasanya buat tempe, begitu ya. Ini ada jamur kayu, jamur tiram, bentuknya seperti itu. Oke, itu kingdom dari jamur. Jadi intinya jamur itu tadi tidak memiliki klorofil, membutuhkan makhluk hidup lain, dan juga dia tersusun dari hifa-hifa. Nah, ini contoh-contoh jamur juga. Ada jamur kancing, jamur tiram, ada jamur kuping, jamur payung, ada jamur kipas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nanti kita akan mempelajari kingdom plantae atau kingdom tumbuhan.